berikut. 1. Bahwa dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak memperjualbelikan narkotika melainkan hanya untuk dikonsumsi diri sendiri. 2. Bahwa terdakwa mengalami depresi dan sakit secara psikis dengan adanya kejadian yang menimpa terdakwa bermula dari ayah yang sakit kanker stadium 4 sampai meninggal dunia, dan saat keluar dari masa rehabilitasi terdakwa diduga cerai. Perlu diketahui support atau dukungan dari orang terdekat atau keluarga sangat berperan besar dalam kesembuhan mental dan ketergantungan narkotika. 3. Bahwa terdakwa merupakan pecandu narkotika dibuktikan dengan kesaksian dari saksi Imade Sudita dan Sumarno, dan terdakwa sudah menjalani rehabilitasi yang kedua kalinya, yang seharusnya hukuman yang tepat ialah rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungan akan narkotika. 4. Selama masa penyidikan di kepolisian hingga persidangan terdakwa belum melaksanakan asesmen yang mengakibatkan terdakwa tidak mendapat keadilan, yang dimana asesmen hak dari terdakwa dan penyidikan menjadi kacau. 5. Bahwa terdakwa merupakan pecandu yang telah menyalahgunakan narkotika yang kedua dan ketiga, sehingga penerapan pasal yang ketat ialah pasal 127 ayat 1, dan sedangkan jaksa penuntut umum mendakwa pasal 114 ayat 1, 112 ayat 1, dan 111 ayat 1. Maka penerapannya menyalahi undang-undang narkotika. Hukuman yang tepat kepada terdakwa ialah dengan rehabilitasi agar terdakwa dapat lepas dari kecanduan narkotika, bukan dengan hukuman penjara. 6. Bahwa dari dimulai penyidikan sampai dengan persidangan terdakwa belum dilakukan asesmen yang menyebabkan penerapan pasal terhadap terdakwa tidak tepat, sehingga terdakwa tidak mendapatkan keadilan, yang dimana majelis hakim telah membuat penetapan yang memerintahkan jaksa penuntut umum untuk dilakukan asesmen terpadu, namun penetapan tersebut belum dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum. 7. Bahwa apabila hasil visum et repertum atau asesmen menyatakan bahwa terdakwa adalah terbukti sebagai pecandu berdasarkan pasal 127 ayat 2, maka menurut pendapat kami pasal yang tepat untuk diterapkan adalah menggunakan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk memutus yang bersangkutan menjalani rehabilitasi di rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi milik pemerintah dengan biaya ditanggung Diba Kemenkes, Kemensos atau BNN. 8. Bahwa menurut pendapat kami kita semua harus memahami kekhususan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa sumber hukumnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika beserta protokol yang merubahnya. 10. 9. Bahwa menurut pendapat kami hukuman bagi penyalahguna adalah hukuman pidana alternatif, yaitu menjalani rehabilitasi atas putusan hakim. Rehabilitasi atas putusan hakim bukan proses pidana, tetapi proses medis dan sosial agar penyalahguna sembuh, pulih, dan tidak mengulangi perbuatan yang sama. 10. Bahwa oleh karena unsur tindak pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, pada akhirnya kami, kuasa hukum terdakwa Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni, menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia, yang kami yakini akan arif dan bijaksana mempertimbangkan seluruh pembelaan kami sebelum mengambil keputusan, dan mohon agar kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni terbukti dan bersalah melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 2. Menjatuhkan pidana rehabilitasi kepada terdakwa Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex apo et nihilo. Atau lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Demikianlah nota pembelaan pledoi ini kami sampaikan atas perhatian dan berkenannya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aku. Kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 23 Juni 2024. Hormat kami, kuasa hukum terdakwa Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni,
Law Office, John Matias SH Associate, tanda tangan John Matias SH, Tandri Syareza Diansa SH, dan Nanang Krismana SH. Terima kasih. Ya, pertama pasti kita membantah semua ya dalil-dalil jaksa yang menuntut amar ya dengan pasal 122, 111, 115. Tentu dengan dasar-dasar hukum juga. Berarti bisa dibilang ingin adanya rehabilitasi buat Amar ya Pak? Ya kalau dari fakta ya, dari saksi, kemudian alat bukti dapat fakta di persidangan dan ahli kan udah jelas itu bahwa kan ya rekan-rekan wartawan kan tahu juga bahwa ini kan pasal yang terbukti itu kan cuma 107 ayat 1 dan putusannya kan harus direhab. Jadi kan ya dengan sangat jelas di situ kan bahwa amar ini satu klarifikasi pasal yang didakwaan itu oleh jaksa itu tentang penjual, pembeli, perantara. 114 itu broker di mana? Di persidangan broker kan perantara, amar ini kan tidak terlibat apa-apa, tidak yang aktif itu siapa? Ya kan? Jadi kita lihat ada indikasi kan saksi mahkota ini kan seperti melepaskan diri gitu. Perbuatan dia yang besar itu yang dalang dari semua perbuatan ini kan mau ditimpangi ke amar, kan lucu ya hukum ini kan. Ini kan tidak bantah dalam pledoi kita tadi. Karena pasal yang dituduhkan itu kan pasal broker, perantara. Perantara itu kan harus aktif. Oh ini loh, saya punya narkoba, ada yang mau beli enggak? Nah, kemudian perantara maksudnya ada orang beli ya harus menghubung dia. Ini kan nggak ada. Terus bagaimana pasal itu harus tetap mau dipaksakan? Bang, mungkin ada sejak kapan Bang, si Amar mungkin menjual transfer uang, biji Bang? pala Bang? Hah? Sejak kapan Amar menjual biji pala? Bisnis biji pala? Ya itu kan pengajuan dari Akri. Amar tidak pernah jual biji pala. Ya bisa aja kan duit itu dikasih Amar dia pergunakan untuk bisnis lain kan bisa aja terjadi. Karena kan Amar tidak melihat bisnis itu. Sama dengan orang nih, orang datang minjam duit sama Pak John. Saya nih mau bisnis cendol. Tiba-tiba dia mau beli narkoba terus saya harus menjawab. Ya enggak lah. Ada bukti tertulis nggak Bang soal pinjaman uang itu buat apa? Dari pengakuan Amar? Ya kalau tertulis ya nggak ada, sama aja sekarang dengan bukti transfer itu ada tertulis nggak? Dibuktikan jaksa bahwa Amar ini mentransfer uang bunyi situ untuk ya narkoba, sedang harus dipahami juga kan buku tabung aja nggak ada disita. Terus bagaimana bisa membuktikannya dia terlibat dalam melalui mentransfer ke Akri? Tadi Amar di persidangan sedikit menangis nih Bang. Hah? Tadi Amar di persidangan supaya menangis nih Bang. Ya pastilah menangis ya, siapa lah, ini 12 tahun loh, bunyinya seram loh. 12 tahun itu lama loh. Kalau saya ini punya anak udah bisa punya cucu dong kalau 12 tahun orang. Ini kan juga lucu juga kan, pancam hukumnya begitu besarnya kan terhadap Amar. Sedangkan ya pemain utamanya di sini malah 10 tahun. Ini yang kita ungkapkan tadi di persidangan dalam pledoi. Ya Bang, ini kenapa Bang Amar tadi tidak membacakan pledoinya sendiri untuk hati nurani hati, tapi kenapa mewakilkan kepada kuasa hukum? Apakah karena dia nggak siap mental? Ya menurut saya satu ya mungkin dia ya daripada mungkin dia sedih menangis ya nanti kan malah menjadi sidangnya menjadi lama lagi. Kan udah diwakili penasihat hukum tentu dengan kalau pengacara itu kan namanya lawyer pasti bicara kan ada alat buktinya, ada undang-undangnya. Beda dengan Amar, mungkin dia kan lebih pasti kan dengan perasaannya.
artinya dia merasa tertekan banget ya dengan tuntutan ini sampai nggak kuat membacakan pledoi sendiri. Dia tertekan dan dia stres lah, pakai stres dia lah. Itu udah pasti lah, semua orang itu akan terjadi. Berharap pledoi akan diterima atau enggak? Ya saya yakin memang pledoi ini ya akan dipertimbangkan betul-betul oleh majelis hakim. Karena kan dari fakta persidangan kan hakim kan udah ada catatan-catatan yang dia tulis di situ kan.